Assalamualaikum, ni hao, 大家好, perkenalkan nama saya Dian Natasha, mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri dengan NIM 0569899765. Yuk, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Ada 4 masa yang akan saya bahas di sini, yaitu masa perumusan Pancasila, dimulai dari sidang BPUPKI, masa setelah proklamasi kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, dan masa Orde Baru dan masa reformasi. Kita semua kan pasti tahu ya bahwa Pancasila itu adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan nilai-nilainya itu menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pancasila yang kita kenal tuh enggak muncul begitu aja loh teman-teman, yaitu lahir melalui proses yang panjang dan perjuangan para pendiri bangsa. Awal perjalanan itu tuh dimulai pada masa sidang BPUPKI pada tahun 1945, yaitu di mana pada saat itulah para tokoh bangsawan mulai merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokohnya itu seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno mengemukakan gagasan mereka tentang dasar yang dapat menentukan bangsa. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Gagasan tersebut kemudian disepakati sebagai dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, di mana masa ini Pancasila mulai diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi berbagai banyak tantangan seperti perbedaan pandangan politik dan ideologi. Namun, di tengah perbedaan, itu Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa dan pedoman dalam membangun negara. Kemudian kita masuk pada masa Orde Baru, di mana pemerintah itu menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik. Nilai-nilai Pancasila diperkenalkan melalui program P4, yaitu pedoman, penghayatan, pengamalan, dan Pancasila, agar setiap warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut. Namun dalam prakteknya, penerapan Pancasila itu sering hanya bersifat formal, belum sepenuhnya dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya terbitlah masa reformasi, yaitu Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka. Bangsa Indonesia berupaya menemukan kembali semangat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, Pancasila menjadi pedoman agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dan jati diri. Generasi muda memiliki peran penting nih untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern saat ini. Dari masa ke masa, ternyata Pancasila menjadi dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga cerminan dari kepribadian dan moral bangsa. Menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila berarti menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Karena itu, mari kita bersama-sama menanamkan Pancasila dalam hati dan perbuatan kita sehari-hari. Sebab Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan panduan hidup yang abadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah jiwa bangsa yang tak lekang oleh waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Salam Pancasila, salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaijian, bye-bye.